berpuasa adalah ada tujuan menjadi insan yang bertakwa. Dan itu termaktub di dalam Al-Quran Al-Baqarah 183. Setiap khotib, setiap hari mungkin ya, itu kita mendengarkan ayat tersebut diulang-ulang. Mudah-mudahan dengan diulangnya ayat tersebut itu semakin mengingatkan kita bahwa gelar yang paling penting di dunia ini bukan gelar dagangan, Pak, tapi gelar takwa. Gelar S1 selesai di dunia, S2 pun sama, S3 pun sama. Tapi yang Allah perhitungkan nanti di hari akhir adalah gelar takwa. Dulu waktu saya ngaji, Pak, di ma'had itu dikatakan bahwa seorang salafus saleh mengatakan bahwa ciri orang bertakwa itu mewakili setiap huruf yang ada di dalam kata takwa. Yang pertama huruf ta. Kalau kita memiliki sifat takwa yang hari ini sedang kita kejar di bulan Ramadan ini, huruf ta yaitu tawadhu. Orang yang berpuasa, orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan itu dididik agar memiliki sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Bagaimana iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala saat diminta sujud ke hadapan bapak kita Adam alaihissalam, tapi iblis kemudian menolak. Dia memiliki sifat aba wastakbar, memiliki sifat yang berlawanan dengan sifat tawadhu, yaitu sifat enggan, dan satu lagi sifat sombong atau kibir. Di dalam hadis yang lalu serta mengatakan bahwa Allah tidak akan mau memasukkan seorang hamba kalau di dalam hatinya itu memiliki sifat kibir atau sombong. Maka tawadhu memiliki ciri yaitu kita taat terhadap seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya yang ayyuhalladzina amanu, semuanya adalah hai orang-orang yang beriman. Maka itu ciri yang pertama. Kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, huruf qaf yaitu qanaah. Saat kita masuk dalam bulan Ramadan dididik untuk berpuasa, maka subhanallah Rasulullah mencontohkan pada kita semua yang hari ini kita sulit sekali untuk mengikuti. Begitu qanaahnya Rasulullah saat Aisyah radhiyallahu anha menyuguhkan bukaan takjil iftar itu hanya dengan segelas air dan 3 butir kurma saja langsung Rasulullah berangkat menuju ke masjid. Kalau kita kan tidak cukup, Pak. Gelas air, kurma masuk, asinan, Pak. Nanti lagi kolaknya. Pulang dari tarawih, nasi. Belum tidur, bindo lagi gitu, Pak. Padahal tujuan dari kita dididik berpuasa itu menahan segala macam keinginan kita. Mampu sih kita sebenarnya membeli banyak hal, membeli ragam macam makanan, tapi Rasulullah mencontohkan agar kita menyedikitkan keinginan-keinginan kita. Nanti di ujung Ramadan kita diajarkan oleh Rasulullah, laisa id min libas jadid. Nanti kalau kemudian masuk hari Id, itu para salafus saleh mengatakan laisa id bil malabis jadi. Bukan id itu pakai baju baru. Walakin imanu yazid, tapi iman kita itu bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita sibuk nanti di sepertiga terakhir bulan Ramadan, yang di sana ada malam-malam Lailatul Qadar, justru kita tidak berhati-hati. Rugi. Padahal mulianya setiap malam ada di ujungnya, ada tahajud di sana. Mulianya Ramadan pun sama, ada di ujungnya. Mulianya makan ada di suapan terakhirnya, karena di situ ada berkah terakhir. Maka jangan sia-siakan sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Qanaah. Hanya kalau tidak ada sesuatu untuk dibeli saat Aid, tidak
Tidak perlu minjam-minjam, nauzubillah, apalagi sampai minjam-minjam. Riba. Yang keempat, yang ketiga, wow. Huruf waw artinya wara, artinya berhati-hati. Saat kita berpuasa kita sangat hati-hati sekali. Karena Rasulullah mengatakan kamil shaimin laisa lahu shaimuhu ila ju'al 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa bisa begitu, hai Imam Ghazali? Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Dikarenakan Rasulullah berkata bahwa kita tidak bisa menjaga lisan kita. Kita nggak hati-hati. Kita mungkin sudah hati-hati, nggak ada makanan yang masuk, air yang masuk. Bahkan saat kita wudhu pun kita jaga itu. Tapi kita tidak bisa menjaga walau menjaga hati-hati dalam berbicara. Yang kedua, kita tidak hati-hati dalam melihat saat di bulan Ramadan. Habislah pahala kita. Wajibnya selesai tapi tidak ada pahala sama sekali, kata Nabi, hanya jual atas saja, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, ini penting. Walau dikatakan bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang itu bertakwa, akarnya katanya adalah walau, hati-hati. Diibaratkan bahwa seseorang yang berjalan di dunia, kalau dia memiliki sifat waro, dia akan berjalan selangkah demi selangkah. Khawatir di sana ada duri, khawatir di sana ada selokan. Karena dunia ini pada hakikatnya gelap tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita adalah berhati-hati. Bapak Ibu, hari ini negara kita luar biasa kaya. Tapi apa? Tapi mental orang-orangnya, para pejabatnya, Masya Allah, tidak ada warok, tidak ada rasa takut dan hati-hati. Dia nggak peduli halal haram, hantam dua-duanya kalau bisa. Makan semua. Rusak kalau tidak ada warok. Yang terakhir adalah kalau bahasa orang mahat itu ada alif bingkang. Alifnya belok, jadi bentuk huruf ya. Nah, para ulama mengatakan apa yang disebut saja huruf ya, yaitu yakin. Di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan yakin adalah ubudullah hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kematian itu datang. Saya sudah sering bilang di mimbar ini, yang namanya mati sifatnya baghtatan. Tidak ada yang tahu kapan mati itu datang. Kita keluar, tidak ada yang menjamin. Besok pagi tidak ada yang bisa menjamin. Sore hari tidak ada yang bisa menjamin. Yang sakit mati, sehat mati. Yang tua mati, yang muda pun mati. Anak-anak pun mati. Maka tidak ada yang bisa menjamin. Maka salah satu tujuan dari takwa dalam mempersiapkan kita untuk di hari yang pasti, yaitu hari kematian. Bagi seorang muslim tidak peduli matinya seperti apa, dia tidak peduli kapan dia mati, tidak peduli. Yang penting dia bersiap selalu. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah, insyaallah. Kalau kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu surga. Maksudnya apa? Maksudnya peluang kita untuk bisa masuk dalam surga itu besar sekali jikalau Ramadan ini kita bersungguh-sungguh. Kata Mu'adz bin Jabal, wahai manusia, sahabat Nabi, wahai manusia, ulamanya para sahabat, wahai manusia, usikum, aku nasihati diriku dan diri kalian semuanya. Takutlah dengan kematian yang datangnya itu tiba-tiba. Takutlah dengan kematian yang kelak kamu hanya sendiri di dalam kubur, tidak ada yang mati, Bapak Ibu. Dulu waktu masih sering jalan-jalan sama istri, bilang aku cinta mati, akan menemanimu sampai kapan saja. Kalau sudah meninggal di kubur maka ada yang menemani. Siapa yang menemani? Tidak. Maka yang terakhir adalah yakin. Kata Rasulullah terakhir, Bapak Ibu, jika ada orang, jika engkau melihat orang yang azka, paling pintar, itu orang yang selalu mengingat kematian.
di hadapannya itu selalu terbayang malaikat maut akan hadir kepada dirinya, sehingga dia selalu siap sedia. Imam Ali radhiyallahu anhu saat sedang makan dengan teman-temannya, tiba-tiba beliau yang sedang sama seperti kita saat makan tertawa, bercanda, tiba-tiba wajahnya pucat kemudian keluar. Kemudian masuk lagi, dia tersenyum lagi dan kemudian tertawa lagi. Setelah selesai makan, sahabatnya menjawab, "Wahai Ali, kamu tadi ketawa-tawa dengan kita, tiba-tiba wajahmu pucat, kenapa demikian?" Kata Imam Ali, "Tadi aku batal. Pas makan itu aku kentut 2 kali. Aku khawatir saat Allah mencabut nyawaku, posisi aku sedang tidak dalam posisi berwudu. Padahal orang yang berwudu dijamin oleh Allah memiliki syarat untuk menjadi husnul khotimah." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir malam ini memiliki gelar takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan karomah untuk mendapatkan